untuk mendengarkan podcast ini. Setiap orang pasti atau hampir bisa dipastikan memiliki impian. Bagi kaum ibu, kaum wanita, ini besar potensi untuk membangun impian sejak muda. Sejak kanak-kanak, sejak remaja, memiliki impian-impian. Sebagai wanita pada umumnya memiliki impian, nanti akan bersuami, suami yang baik. Ya, suami yang dicintai dengan segenap hati dan mencintainya dengan segenap hati. Punya anak-anak seperti yang dia pernah lihat pada anak-anak orang lain. Memiliki fasilitas, lalu tentu ingin membuat dirinya menjadi wanita yang menikmati kewanitaannya, membuat berbunga-bunga kewanitaannya, saudaraku. Nah, pada umumnya atau hampir bisa dipastikan semua orang memiliki impian. Wanita-wanita memiliki impian. Tentu juga saya sebagai pria juga memiliki impian, saudaraku. Paling tidak saya ingin hidup wajar seperti manusia lain. Dan karena saya tipe seorang ambisius, saya ingin menjadi mahasiswa yang lebih pintar, lebih berprestasi, lebih tinggi indeks prestasinya dibanding mahasiswa lain. Sebagai pendeta saya juga ingin punya gereja besar, jumlah jemaat banyak, memiliki berbagai aktivitas misi dan lain sebagainya. Sekolah, panti asuhan, radio Kristen, dan lain-lain. Impian. Karena impian itu kita harapkan dapat membuat kita merasa lebih lengkap, lebih utuh, sempurna, bahagia, sejahtera. Ini bicara soal impian, saudaraku. Kembali kepada kaum ibu, kaum wanita. Apa impianmu? Pasti tidak jauh dari apa yang tadi saya kemukakan. Memiliki pasangan hidup yang dicintai dengan segenap hati dan mencintai dirinya dengan segenap hati. Kalau di dalam lingkungan orang-orang Kristen harus monogami, hanya memiliki seorang istri. Beda dengan agama lain yang membuka peluang adanya poligami. Wanita harus menyediakan ruangan kalau suatu hari suaminya menikah lagi. Tapi kalau Kristen tidak. Tidak ada ruangan untuk itu. Ya, ibu-ibu, kaum wanita mimpi suatu hari punya anak-anak yang lucu-lucu, yang cerdas, yang sukses, punya rumah, punya berbagai fasilitas. Ya, sebagai wanita ingin berdandan cantik, lalu mengelestarikan kecantikannya, ya. Memakai barang-barang yang baik, bisa menambah prestis dan seterusnya. Tapi coba kita lihat berapa banyak wanita yang benar-benar berhasil mewujudkan impiannya. Coba kalau dibuat sebuah survei atau riset, kira-kira berapa persen sih wanita yang berani berkata, aku telah mewujudkan, aku telah mencapai impianku. Berapa banyak? Yakin ada 70%. Saya tidak yakin. Saya pribadi tidak yakin. Berani mengatakan yang benar-benar telah mencapai, menggenggam impiannya itu 50% dari semua wanita. Ayo, berani enggak? Saya terus terang ragu-ragu, saudaraku. Ada enggak 30%? Nah, udah. Saudara tengoklah orang-orang, khususnya di sini kaum ibu, kaum wanita, orang-orang di sekitar saudara, kira-kira berapa persen wanita yang benar-benar telah mencapai impian tersebut? Lalu kita balik, berapa persen
wanita yang gagal mencapai impiannya. Ayo. Bahkan mereka yang secara materi sukses, harta banyak. Oh, punya anak-anak juga. Anak-anaknya cerdas, pintar, ya, cakap. Kuliah di sekolah-sekolah yang favorit. Tapi coba berapa banyak mereka yang berani berkata saya sukses. Aku telah mencapai impianku. Ekonomi baik, anak baik, suami nakal. Berani berkata sukses. Oke, suami baik, anak baik, ekonomi baik, mertua kejam, bengis. Sukses? Oke, mertua baik, suami baik, anak-anak baik, adik ipar merongrong. Dan berbagai masalah lain. Dan harus jujur. Sulit untuk mewujudkan dunia yang ideal, impian hidup yang ideal, sukses. Maka saya, kalau saudara percaya saya sebagai mentor saudara ya, sebagai gembala sidang saudara, saya mengajak baik ibu-ibu, kaum wanita semua menanggalkan, menguburkan mimpi. Karena mimpi-mimpi itu akhirnya akan menjadi berhala atau menjadi pemicu sakit jiwamu. Setelah menikah beberapa bulan, beberapa tahun, ternyata pria yang kau impikan menjadi seorang pendekar ternyata penjahat, penjagal, main pukul, kasar. Ya memang pada waktu pacaran belum kelihatan, saudaraku. Ada miss-nya di situ. Gagal mengenali pria yang saudara harapkan menjadi suami yang baik. Apalagi wanita-wanita yang memang haus punya pacar, haus punya pasangan hidup. Itu matanya lebih buta, pikirannya lebih kurang peka terhadap pria yang diharapkan menjadi suaminya. Apalagi kalau dalam hubungan itu, pacaran itu sudah ada sentuhan-sentuhan fisik. Itu makin membutakan mata ibu-ibu, maksud saya wanita, ya, untuk menemukan jodoh yang baik. Mesti pengenalannya pengenalan jiwa, kenali dia, bukan pengenalan fisik. Begitu menikah, ternyata tuh, dia pikir pendekar, ternyata pencoleng. Itu kan? Wah, itu langit hidup ibu-ibu roboh. Bu, kaum wanita, nih sudah dengar banyak kaum wanita yang mengalami hal itu. Tertekan, stres, akhirnya menjadi kanker, tumor, ya, sakit jantung, enzim-enzim positifnya rusak, lalu cepat mati dalam keadaan merana, mati dalam kematian yang tidak bermartabat. Ini belum kalau sampai stres, depresi, jadi gila. Ini baru suami, ini belum masalah anak, sudah punya anak, sayang-sayang, ditimang-timang, besarnya memberontak. Tidak menaruh hormat, padahal kecil, ya. Aduh, kita disayang-sayang begitu hebat ya, luar biasa ya. Waduh, anak-anak disayang, tapi besarnya kemudian tidak taat kepada orang tua, bahkan melukai orang tua. Kalau dalam perjalanan hidup saya sebagai gembala jemaat, sudah bertemu banyak kaum ibu, kaum wanita yang menderita, bahkan tidak sedikit mereka yang mau bunuh diri. Saya sudah lupa
karena saya tidak menghitung. Tapi jumlahnya termasuk signifikan. Artinya tidak sedikit ibu-ibu yang putus asa dan lebih memilih mati, saudara. Oh, sudah saya lihat sendiri bagaimana mereka bunuh diri, tapi ada yang terselamatkan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa menolong ibu-ibu atau kaum wanita ini? Ya, mendengar firman seperti yang sekarang saya sampaikan. Dan tema ini penting supaya ibu-ibu goreskan di dalam hati ibu-ibu. Apa itu? Kuburkan mimpimu. Tanggalkan mimpimu. Dah ya. Jangan tetap digantung di tembok rumahmu. Tanggalkan saja. Mungkin ibu-ibu akan berkata, kaum wanita akan berkata, Pak Pendeta, kita ini kan manusia, masa ndak boleh punya keinginan, masa ndak boleh punya cita-cita, masa ndak boleh kegayuhan gitu loh, achievement gitu. Begini Bu, boleh, bukan nggak boleh. Memang harus punya keinginan, namanya manusia diberi Tuhan pikiran perasaan itu kan untuk menciptakan, untuk memproduksi kehendak. Tetapi kehendak saudara diarahkan kemana? Cita-cita saudara diarahkan kemana? Nih, lagi musim vaksin ya Bu. Ada orang yang ragu-ragu, takut divaksin nanti ada begini begitu. Lalu sampai tidak mau divaksin atau ragu-ragu. Malah ada yang terang-terangan menentang vaksin. Saya sering ditanya juga sebagai pendeta, Pak, bagaimana vaksin? Saya katakan saya tidak ahli dalam bidang itu. Tetapi saya percaya pemerintah kita itu pemerintah yang serius mau memakmurkan rakyatnya. Apalagi tidak diragukan jejak rekam Bapak Presiden Jokowi. Udah jelas mencintai negara dan rakyat ini. Ya memang tentu tidak ada manusia sempurna. Tapi kalau Tuhan memberikan kita seorang presiden yang jelas kok jejak rekam dan keputusan-keputusannya itu tidak diragukan, berpihak pada rakyat. Tapi kalau ada kekurangan sana sini loh, kan beliau tidak bisa pegang semua ya, pasti ada orang-orang yang ngurusui atau merepotkan. Belum lagi pihak-pihak tertentu yang tidak suka beliau menjadi pemimpin. Nah, ini orang-orang yang memang ya gimana mau ngomong ya, menyulitkan banyak orang, saudara. Nah, Bapak Presiden kita sudah sungguh-sungguh nih mengusahakan. Beliau juga tentunya tidak ahli di bidang itu vaksin, dong. Beliau seorang insinyur, bukan seorang ahli medis. Tapi beliau dikelilingi orang-orang pinter lewat sebuah rapat ya. Eksperimen yang dilakukan juga di berbagai negara. Akhirnya ya diambil keputusan ini terbaik dengan segala resiko yang kita ambil bersama. Nah, kalau saya sih bukan Tuhan ya. Kalau saya sejahtera saja kalau mau divaksin ya. Begitu saudaraku. Ya tentu saudara-saudara memiliki kebebasan, tetapi kalau pemerintah kita sudah sungguh-sungguh mengusahakan, kita mesti menghargai. Nah, sekarang ibu-ibu nih perlu vaksin ini. Vaksin menghadapi persoalan. Mungkin hari ini kaum wanita ada yang belum ada persoalan, semua baik-baik, jalan, running well. Wah, masih berharap impiannya akan terwujud. Tapi belum tentu loh terwujud. Ini belum lagi yang begini, saudara. Jangan terjadi dalam hidup saudara. Senang-senang ya. Senang-senang. Punya anak, punya suami baik, mertua baik. Wah, semua baik. Tapi tiba-tiba kok nyut-nyut nih bagian ini nih. Ke dokter. Dokter berkata, ini kanker ganas. Toh bisa. Tiba-tiba kok badan kok
Jadi tidak enak terus. Wah, gejala-gejalanya macam-macam. Terus ke dokter bawa berkata, ini leukemia. Wah, punya duit tenang keluar negeri. Ada penyakit-penyakit yang dokter juga hands up. Kalau bukan Anda, anak, keluarga, orang yang Anda kasih. Oh, semua serba baik, mertua baik, keluarga baik, usaha baik, ekonomi baik, suami baik. Tiba-tiba jebret krisis ekonomi. Usaha nggak baik lagi. Dari kaya jadi banyak hutang. Bisa, janganlah. Kita itu berpikir yang tidak realistis. Saya bukan nakut-nakuti, bukan mengancam kok. Ini dunia. Jadi kalau saudara mendengar orang berkhotbah, lalu seakan-akan Tuhan itu Tuhan yang bisa membuat Anda dijauhkan dari persoalan, lalu bisa melewati hari-hari seperti menjalani lorong-lorong surga. Itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Wah, jadi nggak enak ya dengar khotbahnya Pak Eras. Ini ngancam melulu. Oh enggak, realistis saudara. Dengan adanya COVID-19 ini kita lihat bagaimana dunia menjadi berubah total. Hah? Iya, aduh, ini kan fakta. Belum lagi sekeluarga kita yang sakit dibawa ke rumah sakit, ternyata COVID gak lama meninggal. Gak sempet ngeliat, bahkan pemakaman pun dari jauh. Nah itu kan juga saya alami dengan keluarga yang sakit sampai meninggal gak sempet lihat lagi. Yo, ini hidup saudara. Oke Pak Pendeta, sekarang Pak Pendeta mau ngomong apa ini? Nah ini saya sedang ngomong, ikuti ya. Maksud saya adalah jangan punya impian di bumi. Yang penting kita menjalani hidup ini, saudaraku, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, saudara. Karena saudara, mengapa? Dunia ini memang bukan rumah kita. Kalau sampai Tuhan membuat dunia ini menjadi Firdaus, itu pasti bukan Tuhan yang benar. Karena yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, jelas kok di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 16 berkata, kita ini bukan dari dunia, sama seperti Tuhan Yesus bukan dari dunia. Loh, kalau Tuhan bukan dari dunia ini, maka Tuhan pasti tidak akan menjadikan dunia ini Firdaus. Dan mestinya tidak boleh punya impian. Pak, kalau kita nggak boleh punya impian, gimana ya hidup ini rasa sepi? Oh salah. Salah. Impian kita itu sebenarnya hanya satu, langit baru, bumi baru, bertemu dengan Tuhan. Itu impian kita. Pokoknya nggak ada lagi. Tetapi untuk mencapai itu Anda kan tidak gratis. Harus hidup suci, harus melayani Dia, sebab yang menderita yang dimuliakan bersama Yesus. Ya kan? Lalu bagaimana kita bisa hidup suci lalu menderita bagi pekerjaannya? Ya kita harus memaksimalkan potensi loh. Kalau Tuhan berkenan dan memang mengendaki kita menikah, harus menikah. Jangan Tuhan mengendaki engkau menikah, mau sok lebih rohani Anda tidak menikah. Itu kan namanya lebay. Tapi kalau Tuhan mengendaki tidak menikah, Anda menikah, runyam. Jadi ikuti apa kehendak Tuhan, apa rencananya. Lalu bakat-bakat kita apa? Di bidang di mana kita geluti, kita harus ahli di situ. Mengembangkan diri, menjadi expert, ya, menjadi ahli. Tetapi bukan hanya menjadi ahli, saudaraku. Tetapi juga, saudara, kita mempersembahkan semua itu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita hidup hanya untuk pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi kita boleh punya impian, boleh harus punya impian. Impiannya apa tadi? Langit baru, bumi baru bertemu Tuhan.
Karena Tuhan berkata dunia ini bukan rumah. Jadi kalau kita di dunia, kita menikah, kita karir, kita kerja, kita punya uang, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya. Filipi 1 ayat 21. Hidup bagi kita itu Kristus untuk dia. Dan mati adalah keuntungan. Hidup kita menjadi bermakna kalau di dalam dan melalui segala hal kita mewujudkan rencana Allah. Kita menggenapi rencana Allah. Jangan sampai ya kaum wanita dapat suami baik, anak-anak baik, ekonomi baik, keluarga baik, baik terus sampai mati baik terus. Begitu mati Tuhan tanya, kamu buat apa untuk aku? Wah, saya nggak tahu Tuhan, memang bodoh kamu. Kamu tuh kuciptakan untuk diriku. Kalau kamu tahu diciptakan untuk diriku, kamu nanti baru memiliki hidup yang indah di kerajaan surga. Jadi, selama kita di dunia memang kita hidup hanya untuk Tuhan. Ya, nah yang begini ini nggak enak didengar. Kenapa? Karena orang itu mau memiliki diri sendiri. Dan saya beritahu ya, jujur ya, jangan sakit hati. Banyak kaum ibu, kaum wanita itu Anda dengar suara saya? Tidak dengar? Liar. Waduh Pak, emangnya kita binatang? Enggak, bukan binatang. Liar itu artinya tidak bisa dikendalikan. Ya, binatang liar, kuda liar, anjing liar, itu nggak bisa dikendalikan. Nggak bisa dikendalikan. Kuda liar, dijinakkan dulu. Kalau nggak dijinakkan, dinaikkan, orang yang menunggangi dibanting, patah punggungnya, langsung lumpuh. Anjing liar, digigit mati. Kalau anjing liar itu bukan hanya mau gigit, makan, saudara. Tapi ada anjing yang dijinakkan, akhirnya dia bisa berguna untuk majikannya. Kuda juga tidak liar, jadi tunggangan, mendorong kereta itu. Begitu saudara, ya, liar. Nah supaya nggak liar gimana Pak? Tapi nanti dulu, mungkin ada ibu-ibu yang masih tersinggung. Pak jangan pakai kata liar loh Pak. Loh begini Bu, ini mau kasih contohnya gimana ya supaya ibu-ibu itu, kaum wanita ini jelas. Sebab tidak sedikit kaum wanita itu memang bagaimana ya, nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Mau menang sendiri, gampang tersinggung. Pokoknya serba aku. Kalau untuk kepentingannya sendiri, wah dibela. Tapi untuk kepentingan orang lain tidak. Nah kadang-kadang suami sampai kabur dari rumah, itu dasarnya juga karena kesalahan istri juga. Saya bukan karena laki-laki bela suami. Memang pada umumnya atau lebih banyak ya suami-suami yang memang tidak setia. Tapi sering dipicu oleh istri. Istri itu sebelum menikah itu tunduk begini sama suami. Ya, begitu punya anak dia agak begini. Begitu suami bisa diatur dia begini. Dan setelah lagi dia begini. Lama-lama diinjek. Lama-lama diinjek. Lalu suami diinjek, diomel-omelin. Pulang kesorean dianggap males. Tapi jangan pulang sore-sore begini loh, males nanti kalau sampai dipecat. Makan apa? Oi makan apa? Oke, Ngai makan apa? Saya makan apa? Kalau pulangnya kemalaman, dari mana nih? Dari mana? Lembur. Lembur apa? Dengan siapa lemburnya? Tuh. Makan banyak dibilang rakus, nggak makan dituduh sudah dilayani orang lain.
Ada ibu-ibu yang begitu. Suami jadi pusing. Kenapa istriku begini? Dulu saya pikir bidadari, ternyata kuntilanak. Ini galaknya itu loh. Masuk rumah lupa buka sepatu, udah teriak kenceng. Mestinya kan, Pap tolong bisa nggak buka sepatu? Ini lagi dibersihkan, ini banyak COVID kan. Oh iya sorry, jangan papi nggak mikir. Aduh, itu suami capek. Lihat istri seperti ini, yang model L ini ya. L itu apa tadi? Tidak J, apa J? Jinak. Jinak di hadapan Tuhan ya, bukan jinak oleh suami ya. Nah, suami jadi stres lihat istri begini. Waduh, nih kalau begini saya bisa TBC nih. Bisa TBC gua. Aduh, bahaya nih. Kalau begini, aku mendingan enggak deh. TBC itu tidak bisa ciami. T tidak bisa ciami. Hidupnya nggak enak. Waduh, kalau di kantor begitu muncul sekretaris sudah bilang selamat pagi Pak. Nundukin pagi Pak. Mau minum kopi atau susu? Waduh, ini mana begitu bau minyak wanginya ser. Wah, waduh. Terus suami bilang I'm in heaven. I'm in heaven. Tapi begitu pulang ke rumah, waduh, lembah peperangan. Nah sekarang kita mau ibu-ibu berubah kan ya. Yang pertama jangan punya impian dulu, tanggalkan. Ya vaksinnya itu ini, mimpikan langit baru bumi baru bertemu dengan Tuhan Yesus. Mimpikan. Itu vaksinnya. Saya sering berkata hidup ini tragis. Nggak lama ketemu pasangan hidup, anak-anak. Nanti salah satu ada yang pergi dulu. Tragis. Life is so tragic. Hidup itu tragis. Vaksinnya cuma satu. Langit baru, bumi baru. Apa Bu? Langit baru, bumi baru bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita mau dibentuk. Kalau saya katakan dijinakkan, nanti saudara marah. Tapi Yesus berkata di Matius 11 ayat 28-29, pikul kuk yang kupasang. Emangnya yang dikasih kuk itu siapa? Binatang. Tuh, yang diberi kuk itu binatang. Kenapa binatang dikasih kuk atau diberi kuk? Supaya jinak. Yang kedua bisa didaya gunakan. Makanya ya saudara, ibu-ibu tuh ya, yang melayani pekerjaan Tuhan tapi belum selesai dengan dirinya sendiri, yang galak-galak itu. Aduh, membuat orang jadi mundur saudaraku. Saya sudah beberapa kali, betul ini bukan sekali, mendengar kaum wanita berkata begini. Saya tidak mau Pak aktif di kaum wanita, komisi wanita. Saya mendingan di kebaktian umum saja atau kebaktian di mana tidak ada kumpulan ibu-ibu. Loh, kenapa? Aduh Pak, ibu-ibu itu mulutnya Pak. Wah, emangnya hanya ibu-ibu yang punya mulut? Kaum bapak juga punya mulut. Rupanya ada kelebihan mulutnya. Jadi kalau pria misalnya ngomong tuh 20.000 kata per hari, kalau wanita itu 40.000. Tentu tidak semua wanita begitu ya. Nah itu dia, semua dikomentari. Itu suami pulang dari kantor sepuyeng gini. Waduh, daripada begini mendingan saya main biliar ya, atau main catur. Sekarang kita berubah. Jangan banyak ngomong. Alkitab berkata yang bisa menguasai lidah itu sempurna. Jadi puasa bicara. Dijinakkan tuh mulutnya. Dijinakkan pikirannya. Dijinakkan emosinya. Tuhan berkata pikul kuk yang kupasang belajar padaku. Maka kamu akan memperoleh kelegaan itu.
Anda tahu kelegaan itu artinya apa? Perhentian. Anapauso. Kalau dikatakan kelegaan itu bukan berarti jalan keluar dari masalah-masalah hidup. Oh, mencapai cita-cita, lega. Nah, justru kelegaan itu, perhentian itu ketika kita berhenti dari segala keinginan. Justru ketika kita berhenti dari segala keinginan. Anapauso. Tapi bagaimana bisa berhenti dari segala keinginan? Belajar dari Tuhan Yesus. Yang meninggalkan kemuliaan yang dalam segala hal disamakan dengan manusia. Makanya ketika ada orang berkata, Tuhan, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Kenapa dia mau ikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi? Ya iyalah, anggur bisa diciptakan dari air tawar. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa jalan. Wah, dia bisa membuat 5 roti 2 ekor ikan cukup untuk banyak orang. Wow, ini menjanjikan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jangan ikut aku karena kau punya impian. Kalau kamu ikut aku, impianku yang harus jadi impianmu. Jadi kalau orang Kristen punya impian yang tidak sama dengan impian Tuhan Yesus, maaf, dia tidak ikut Yesus. Ingat perkataan Tuhan, aku datang bukan membawa damai tapi pedang, makairan. Aku datang untuk melemparkan api. Betapa senangnya kalau api itu menyala. Artinya apa itu? Tuhan itu membuat pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya. Api di situ itu api pergumulan, api penderitaan. Kedatangan Tuhan Yesus membuat bumi menjadi tidak nyaman. Seperti yang dikisahkan di dalam kitab Wahyu, di mana ketika meterai dibuka, setiap kuda keluar itu membawa perubahan. Dan perubahan-perubahan yang terjadi memang yang pertama Eropa yang dikristenkan. Tapi yang berikut perang, krisis ekonomi, bencana. Karena semua hal itu harus terjadi sebelum zaman baru. Itu dia. Matius 24 ayat 8 sampai 12. Harus terjadi pergolakan-pergolakan baru Tuhan datang kembali. Jadi dunia tidak bisa menjadi Firdaus. Ketika murid-muridnya berebut berkelahi, lalu berebut siapa yang akan memiliki kedudukan paling tinggi, Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kau minta? Apakah kamu mau minum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang sama seperti yang aku alami? Tuhan merindukan baptisan itu. Kenapa? Itu penderitaan, itu kematian. Tapi dengan kematian itulah dia dibangkitkan. Dia menjadi juru selamat. Lalu segala kuasa diberikan kepada yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menjadi pokok keselamatan, saudaraku. Semua lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Impian Tuhan Yesus adalah kemuliaan yang dia peroleh dari Bapa, di mana dunia akan dihancurkan. Sebelum dunia dihancurkan akan ada pergolakan-pergolakan. Maka sebelum dunia ini berakhir ada perang, bencana kelaparan dan berbagai bencana-bencana seperti gempa bumi, erupsi gunung meletus. Kalau di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, dunia menjadi sukar. Jadi grafik dunia ini akan makin menurun kemakmurannya. Akan makin menurun. Jadi kalau saudara mendengar orang khotbah lalu menjanjikan seakan-akan akan ada kemakmuran, ada transformasi, kejahatan berkurang, kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada orang miskin, orang Kristen. Jadi orang Kristen miskin jadi kaya.
itu tidak benar, itu tidak tepat, saudaraku. Yang ada dunia ini akan makin memburuk. Ya, jangan seperti nabi-nabi palsu pada zaman Yeremia yang menubuatkan hal-hal yang baik. Padahal Yehuda pasti runtuh. Kalau Yeremia jelas bicara, kamu mesti bertobat. Ya, karena Yerusalem akan runtuh. Saya harus memberitahu dunia ini akan makin sulit. Ini COVID-19. Nanti mungkin ada COVID-19 lagi lebih berat. 19 ini belum 90 ini. Belum mutan lagi. Jadi virus yang tidak mudah ditanggulangi. Wah, mungkin sekali, saudara. Bisa saja. Nah, di sini kita jangan punya impian lagi di bumi. Nah, sekarang bagi kaum ibu, kaum wanita yang hidupnya sedang berantakan, udah gak usah jadi sakit hati, kecewa, lalu merasa malang. Oh, gak perlu. Impianmu kau pindahkan di langit baru, bumi baru. Hadapi kesulitan ini untuk mendewasakan saudara. Kalau ada kaum wanita, kaum ibu yang tidak punya masalah, hidupnya nyaman, cari masalah. Maksudnya apa Pak cari masalah? Tolong ibu-ibu lain, bantu wanita-wanita lain yang sedang mengalami banyak penderitaan, yang digiring setan menuju api kekal. Kita yang tidak bermasalah secara ekonomi, rumah tangga, hidup kita running well, baik-baik, kita mengambil bagian dalam penderitaan orang. Jadi saudara sekarang tidak perlu kecewa kalau Anda masih punya mimpi, lalu Anda menoleh ke belakang, Anda merasa gagal untuk mewujudkan mimpi itu, kaum wanita. Engkau kecewa, engkau bisa marah terhadap keadaan, bahkan bukan tidak mungkin engkau marah juga kepada Tuhan. Kenapa ini harus terjadi Tuhan? Kenapa suami orang baik, suami saya tidak baik? Kenapa anak orang baik, anak-anak saya tidak? Kita akan penuh dengan persungutan. Kenapa orang bisa begitu limpah materi, saya begitu miskin? Ya sudah, jalani saja. Pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Ikuti Truth ID, ikuti nasihat Pak Eras. Ayo kita pulang berkemas-kemas. Saya mengkonseling ibu-ibu ya, yang sudah terus bicara. Ini mungkin juga dengar, pasti dengar kok dia. Saya sudah nasihatin sekali, 2 kali tentang suaminya yang tidak setia. Dia terus membayangkan, aduh dia kok akrab dengan wanita itu, terus dengan wajah tanpa dosa. Saya nasihati diam. Udah diam, tunggu tindakan Tuhan. Terus besok lagi begitu. Saya lama-lama berkata begini kepada orang itu. Kamu itu membunuh dirimu sendiri loh begini. Sekarang kamu kalau nurut saya, ya, kamu gak nurut sih. Saya berkata, kamu gak nurut. Benar saya ngomong begitu. Ini yang saya konseling pasti dengar. Kamu gak nurut. Saya sempat ngomong kamu keras kepala atau apa gitu. Kamu nurut apa yang saya kasih tahu. Ikut saya. Berkemas-kemas. Udah. Satu aja langkahnya, berkemas-kemas. Tapi Pak, masalah ini saya kasih tahu, jangankan kamu, Tuhan pun tidak bisa merubah dia kalau dia tidak berubah. Sekarang kamu berkemas-kemas, melekatlah dengan Tuhan. Tuhan akan bertindak. Wah, kelihatannya dia nggak punya masalah, kelihatannya semua lancar, baik-baik. Sekali ditapuk Tuhan, habis. Kalau anak nakal dijewer orang tuanya, merah kupingnya. Tapi kalau Tuhan yang jewer, putus telingamu. Hah? Kalau anak nakal digampar bapaknya, itu kepala bisa miring. Tapi kalau Tuhan yang gampar, putus lehernya. Nah, istilahnya begini loh. Jangan main-main dengan Tuhan, ya. Kembalikan saja ke Tuhan. Lalu saya sempat katakan, aku serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kalaupun aku mau hancur, kalaupun aku harus hancur, aku hancur di tangan-Mu Tuhan.
Ayo kita berkemas-kemas. Nih ya, banyak kaum wanita itu masih duniawi. Mimpinya itu hidup tanpa masalah, ekonomi baik, bisa jalan-jalan ke sana kemari, barang-barangnya branded. Ya kalau masih begitu, saya minta tolong ya, nggak usah dengar khotbah saya lagi deh, capek. Kamu capek mendengarkan saya juga capek ngelihat muka kamu. Karena kamu nggak mau diajak pulang, bagaimana? Kalau saudara masih matre, masih mengharapkan dunia jadi firdaus, Anda nggak ketemu Tuhan. Orang-orang begitu nggak layak masuk surga. Saya melihat acara-acara di TV ya, orang-orang yang menunjukkan rumahnya yang bagus. Wih kerennya rumahnya, ada kolam renangnya, lalu wah ini loh, di setting begini ya, temanya itu minimalis, terus wah bagus. Dalam hati saya, berapa lama sih kamu hidup? Ya, terus suaminya muncul, terus ini suami saya, terus cium itu. Hari ini dicium, 3 bulan lagi berantem pukul-pukulan. Yang itu fakta-fakta tuh. Kok bisa loh kita lihat lalu ikut-ikutan mau punya hidup seperti itu. Mimpi sakit nanti. Jangankan punya rumah besar, rumah kecil pun enggak. Nyatanya hanya kontrak. Tapi nggak apa-apa. Kalau mimpi kita langit baru, bumi baru, kita bisa menjalani. Ya, ada satu ibu muda, ya mungkin udah nggak muda sekali. Biasanya pasti ikut. Itu beberapa tahun lalu di luar kota ya, waktu di luar kota dia sempat diskusi atau konseling dengan saya. Waduh, suaminya memang kurang ajar sekali, saudara. Ya, bener-bener. Lalu saya katakan, udah nggak apa-apa. Dia tinggalkan kamu ya udah nggak apa-apa. Dan sekarang kamu fokus saja. Nah, kemudian hari dia berkata, puji Tuhan Pak, syukur waktu itu Bapak memberi penguatan kepada saya demikian. Oh iya. Sekarang gimana? Ya nggak ada suami, juga nggak punya anak. Lalu indah ikut Truth ID. Ngapain? Berkemas-kemas. Ya, akhiri cara hidup anak dunia yang masih mau mimpi-mimpi. Akhiri kita ikut kebenaran firman Tuhan, hidup seperti Yesus hidup. Jadi saudara, kalau saya ceritakan beberapa contoh kaum ibu itu, saya bukan mau membongkar rahasia orang. Yang pertama, tidak ada orang tahu. Istri saya pun, siapapun yang dekat tidak akan saya beritahu kasus-kasus khusus begini. Lagi pula kasus ini terjadi di mana-mana, the same case, kasusnya sama. Nah tadi yang saya katakan ibu yang kamu itu keras kepala sehingga nurut saya. Kenapa? Karena dia sering menceritakan dulu suami saya begini, suami saya begini. Tambah sakit ya. Dulu suami saya baik, penuh perhatian, sekarang aduh, jangan noleh ke belakang. Saya juga melayani seorang ibu yang waktu suaminya meninggal dia begitu kecewa. Sampai beberapa tahun dia tidak bisa lupa. Saya sudah berkali-kali berkata, Tuhan tidak mungkin salah mengambil kebijaksanaan. Waduh, dia bersungut-sungut. Setelah 3 tahun atau 4 tahun ini, dia juga meninggal dunia. Sekarang dua-duanya meninggal. Coba seandainya waktu itu dia nggak bersungut-sungut. 3 tahun. Suami duluan. Kalau nggak duluan dia nanti dicaplok kuntilanak. Jadi rusak. Biar duluan. Lalu baru istri ini melayani Tuhan, ini si istri juga. Ada aktif di gereja. Menyusul. Suami nggak? Bagus. Ya memang ada faktor-faktor lain yang terjadi. Anak-anaknya misalnya. Tapi Tuhan itu bijaksana, saudara. Ya, ayo kita berkemas-kemas. Vaksinnya cuma satu kok. Melawan dunia yang tragis ini vaksinnya cuma satu, langit baru, bumi baru. Kalau menghadapi kejahatan dunia vaksinnya apa Pak? Satu saja, menjadi seperti Yesus. Tidak ada cara lain.
Jadi sejak saya menyampaikan firman ini, saya minta ibu-ibu bertobat ya. Kalau ada ibu-ibu kaum wanita yang hidupmu nyaman, jangan tenggelam dalam zona nyamanmu sampai engkau tidak mempersiapkan dirimu masuk rumahmu sendiri, rumah kita, rumah Bapak di surga. Jangan menoleh ke belakang, apakah dulu kita miskin atau kaya, bagaimana keadaan kita masa lalu, sudah jangan menoleh. Lihat ke depan. Jangan mengingini apa yang pernah kita ingini. Jangan bermimpi lagi apa yang pernah kita mimpikan. Kubur. Buang ke laut paling dalam. Dan beri tulisan di laut itu, dilarang mancing di sini. Amin.